Apa kabar pagi ini? God is good. All of the time. Kalau Anda berbahagia, lambaikan tangan Anda. Puji Tuhan. Ada yakin pada malam hari ini, saudara-saudara semuanya mendapatkan istirahat yang baik. Sehingga pada pagi ini kita mendapatkan kesegaran untuk mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Tadi malam kita sudah mempelajari bahwa Tuhan mempunyai rahasia yang hanya Dewan Allahan yang tahu, dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu sebelum Allah memberitahukannya. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita akan masuk kepada judul yang kedua, The Great Controversy, God and His Creation. Masa kekekalan yang lampau, Allah merencanakan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Rencana Allah itu tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Tibalah saatnya Allah akan merealisasikan rencana yang Dia buat. Maka Allah pun mencipta. Apa yang kita pelajari pada pagi hari yang indah ini adalah Allah dan ciptaan. Allah mulai merealisasikan apa yang Dia rencanakan. Ayat pertama Alkitab yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat Alkitab dimulai dengan kata-kata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Meskipun catatan Alkitab mengatakan bahwa Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terlibat di dalam penciptaan ini, tetapi oknum kedua, yaitu Anak, Yesus Kristus, lah yang aktif di dalam penciptaan ini. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17, kita dapat membaca ayat Alkitab dikatakan, sebab di dalam Dia semua perkara diciptakan, di sorga dan di bumi, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Di dalam Dia semua perkara diciptakan, baik yang di sorga, baik yang di bumi. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sorgalah yang lebih dahulu diciptakan, baru bumi kita ini. Untuk menempati sorga yang suci, maka Allah menciptakan para malaikat untuk diam di sana. Dan untuk menempati bumi kita ini, Allah menciptakan umat manusia. Di masa yang lampau, di masa kekekalan, Allah telah meletakkan satu rencana emergensi untuk menyelamatkan bila mana manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Allah juga sudah merencanakan bahwa yang akan menjadi juru selamat yang aktif bagi manusia yang akan jatuh ke dalam dosa adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia akan berinkarnasi, Dia akan menjelma dari Allah menjadi manusia. Yesus Kristus bukanlah manusia yang menjadi Allah, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus akan menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Pencipta itu sendiri akan menjadi juru selamat manusia bila mana manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Untuk mengatur antara Allah dan ciptaannya, maka Allah mempunyai peraturan. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini mempunyai peraturan. Allah yang bijaksana menempatkan dunia-dunia yang diciptakan ini, baik yang hidup, baik yang tidak hidup, di bawah satu hukum yang dikenal dengan hukum alam, natural law. Tidak ada satu benda pun di bumi ini, di alam semesta ini, yang terlepas dari hukum alam. Kita
kita semuanya tunduk kepada hukum Allah. Tadi malam kita sudah mempelajari bahwa ciptaan Allah yang hidup itu terdiri dari yang pertama adalah para malaikat. Para malaikat ini melempar di sorga. Yang kedua adalah umat manusia. Umat manusia ini melempar di bumi kita ini. Yang ketiga adalah dunia binatang. Dunia binatang yang melempar di bumi kita ini. Dan yang keempat adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dari 4 jenis ciptaan Allah ini, 2 ciptaan yang pertama, para malaikat dan manusia, disebut dengan makhluk cerdas. Mereka disebut makhluk cerdas oleh karena mereka sanggup untuk berpikir. Mereka sanggup untuk memahami hikmat Allah. Mereka sanggup untuk menerima kasih Allah dan memberikan perkara itu, kasih itu kembali kepada segala sesuatu tunduk kepada hukum. Hukum ini diperuntukkan oleh Tuhan, ditempatkan dalam dunia kita ini. Tidak ada ilmu pengetahuan yang benar dari hukum Allah yang dapat ada bila mana alam semesta ini tidak berfungsi di dalam keteraturan. Oleh sebab itu, supaya alam ciptaan Allah ini teratur, maka Allah membentuk satu hukum yang disebut dengan hukum Allah. Tanaman-tanaman dan binatang-binatang bertumbuh, berkembang, mengikuti satu keharmonisan hukum Allah. Tubuh kita ini sendiri tunduk kepada hukum Allah. Coba bayangkan, saya mempunyai tubuh yang tidak mempunyai hukum Allah yang Tuhan cipta. Saya mempunyai telinga, lalu saya makan, lalu yang bertumbuh adalah telinga saya sebelah kanan. Dia bertumbuh terus, tidak mengikuti hukum yang Tuhan berikan. Apa yang akan terjadi? Maka saya akan mempunyai telinga yang sebelah kanan akan semakin besar dan semakin besar. Tetapi telinga yang sebelah kecil akan tetap dan tetap. Apa yang terjadi? Maka tidak indah dan semuanya akan rusak. Kita juga melihat dunia tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kalau dunia tumbuh-tumbuhan? Sebatang pohon yang berkembang terus ke samping, tidak berkembang ke atas. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi satu kekacauan. Allah melihat bahwa perlu hukum Allah berikan kepada ciptaannya supaya ciptaannya itu harmonis satu dengan yang lain. Kita juga melihat matahari, galaksi, semuanya bergerak dalam orbit yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau ada satu planet yang tidak bergerak dalam orbit yang Tuhan sudah tetapkan, maka planet itu akan menabrak planet yang lain dan akhirnya terjadilah jika hukum fisik rusak, dunia ini akan kolaps di dalam kekacauan. Oleh sebab itu Allah membuat hukum Allah bagi ciptaan. Bukan hanya benda-benda yang tidak hidup, benda-benda yang hidup juga semuanya tunduk kepada hukum Allah. Tetapi lebih daripada sekedar hukum Allah, Tuhan juga memiliki hukum yang lain yang disebut dengan moral law. Untuk memerintah ciptaan Allah, Allah memiliki hukum moral. Hukum moral artinya yang mengatur moral dari makhluk ciptaan. 2 ciptaan Allah, yaitu para malaikat dan manusia, tunduk kepada hukum ini yang disebut dengan hukum moral. Oleh karena kita adalah makhluk yang bermoral. Allah telah menetapkan bahwa semua ciptaannya, semua makhluk cerdas akan ada sebagai agen-agen moral yang bebas. Diberikan kesanggupan untuk menurut Allah atau menolak Dia. Tetapi Allah menghendaki bahwa manusia atau makhluk moral itu akan menuruti hukum moral yang Tuhan berikan
Allah yang mempunyai kasih yang tidak terbatas. Namun demikian, Allah meminta hanya penurutan dan pelayanan kepadanya yang datang dari hati yang paling dalam, yang murni, mengasihi Allah, mengapresiasi akan karakternya, yang berterima di hadapan Allah. Penurutan yang secara terpaksa tidaklah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Allah menghendaki umat-umatnya supaya menurut Dia dengan rela hati tanpa ada rasa takut. Hukum moral mengekspresikan kehendak ilahi. Kasih ilahi, kasih Allah dimaksudkan adalah untuk kebaikan dan kebenaran dari makhluk ciptaan. Penurutan bukanlah sesuatu yang semena-mena bila mana itu diberikan kepada Allah dari kasih yang paling dalam. Kasih tidak melakukan yang tidak baik kepada tetangga. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu adalah pemenuhan akan hukum Taurat. Makhluk moral ada dari Allah, dari sifat alami Allah yang penuh kasih. Tuhan menanamkan itu juga di dalam diri manusia, dalam diri ciptaan. 10 hukum sebagai hukum moral yang diadaptasikan kepada kebutuhan manusia untuk sebagai satu gairah, sebagai satu petunjuk. Prinsip Alkitab dari 10 hukum Allah, 2 prinsip yang kita baca di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran. Ini adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang hukum yang kedua yang sesuai dengan itu adalah 6 hukum yang kedua, yaitu engkau akan mengasihi sesama manusia seperti ini. Matius 22 ayat 29 dan 40 mengatakan bahwa di dalam kedua prinsip inilah semua bergantung Taurat dan Para. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menginginkan bahwa makhluk ciptaannya akan menuruti kasih kepada Allah yang terutama dan kasih kepada sesama manusia sebagai hukum yang mengikuti Allah. 10 hukum yang Tuhan berikan sebagai hukum moral adalah untuk kondisi manusia di mana manusia berada di dunia. Oleh sebab itu, bila mana para malaikat dalam Matius 22 ayat 30 mengatakan bahwa para malaikat itu tidak menikah, maka akan kecil atau sedikit artinya bagi mereka hukum yang kelima dan hukum yang kedua. Hukum yang kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi sejak para malaikat itu tidak menikah, tidak melahirkan anak, maka tentunya sangat sedikit sekali artinya bagi mereka hukum yang kelima dalam menghormati orang. Demikian juga hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh dikatakan jangan berzina. Oleh karena para malaikat ini tidak menikah, maka hukum ini akan kecil artinya bagi mereka. Hukum 10 adalah adaptasi dari hukum moral karakter Allah bagi dunia kita. Dalam Yohanes 8 ayat 44 kita menemukan bahwa setan dituduh sebagai pembunuh dan pendusta. Pembunuh dan pendusta tentu ini melanggar hukum yang ke-6 dan hukum yang ke-9. Banyak orang berpikir bahwa 10 hukum diberikan kepada bangsa Israel setelah zaman Musa berada di sini. Tetapi kita menemukan bahwa sebelum itu pun hukum Allah sudah ada. 4 hukum yang pertama kita temukan dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang hari Sabat.
Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini berbicara tentang Allah-Allah dan patung-patung yang Allah lakukan. Allah memberikan hukum untuk mengatur hubungan. 4 hukum yang pertama adalah mengatur hubungan antara Allah dan ciptaannya. 6 hukum yang kedua adalah mengatur antara ciptaan Allah dengan ciptaan yang lain, untuk mengatur hubungan kita dengan sesama kita manusia. Hukum yang pertama mengatakan jangan ada pada Allah yang lain. Arti dari hukum ini adalah sembahlah Allah yang benar. Allah menginginkan supaya umat manusia menyembah Allah yang benar. Tapi kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya bahwa setan mencoba untuk mengalihkan pikiran manusia dari hukum yang pertama. Setan menawarkan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain sebagai Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isi. Oleh sebab itu, hukum yang pertama, sembahlah Allah yang benar. Hukum yang kedua mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Allah menginginkan umat manusia dalam hubungannya antara ciptaan dengan Allah, bahwa Allah akan menyembah Dia secara langsung. Allah menghendaki bahwa kita menyembah Dia bukan dengan perantaraan benda-benda, tidak juga dengan perantaraan manusia, tidak juga dengan perantaraan pendeta atau imam. Menyembah Allah secara langsung. Hukum yang kedua memberikan satu kebenaran kepada kita, sembahlah Allah secara langsung. Hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Hormatilah nama Tuhan Allah. Dengan perilaku kita sedang memberikan apakah kita hormat terhadap Tuhan ataukah kita mendatangkan celah kepada-Nya. Hukum yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan laut segala isinya. Maka pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Allah menghendaki bahwa umat-umatnya akan mengingat Dia dan menghormati hari yang telah Tuhan ciptakan untuk hari menyembah Allah. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu sebagai mengatur hubungan kita satu dengan yang lain. Tentunya dalam menghormati ayah dan ibu bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi orang-orang yang lebih tua dari kita adalah orang-orang yang harus kita hormati. Bukan hanya orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang dituakan juga adalah kepada siapa kita harus memberikan hormat. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh artinya adalah hormatilah kehidupan. Apapun yang perilaku kita yang melanggar prinsip dalam menghormati kehidupan, kita sedang melanggar hukum yang keenam. Hukum yang ketujuh adalah jangan berzina. Jangan berzina artinya adalah hormatilah hukum pernikahan. Hormatilah hukum pernikahan. Tuhan mengatur antara hubungan antara suami dan istri supaya hubungan ini berjalan dengan baik. Maka Tuhan memberikan hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hormatilah hukum pernikahan. Setan sangat membenci hukum ini. Oleh karena dengan mengacaukan hukum ini, maka umat manusia akan terjadi satu pertikaian satu dengan yang lain. Dan setan menghendaki supaya umat manusia supaya tidak menghormati hukum yang ketujuh. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan mencuri artinya adalah hormatilah milik orang lain. Kita tidak hanya tidak mengambil milik orang lain, tapi kita juga menghormati milik orang lain. Oleh karena itu adalah miliknya, maka saya akan hormati itu sebagai milik orang lain. Hukum yang ke-9, jangan berdusta.
Jangan berdusta artinya katakanlah ya di atas ya dan katakanlah tidak di atas tidak. Hukum yang ke-10, jangan mengingini. Jangan mengingini artinya puaslah dengan apa yang ada padamu. Apa yang membuat pertikaian dan kekacauan di antara manusia oleh karena rasa tidak puas yang dipelihara di dalam hati. Kalau ada satu rasa puas di dalam hati kita, maka ini akan mendatangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini juga akan membuat kita selalu berterima kasih dan kita mensyukuri berkat-berkat. Rasul Paulus memberikan satu keterangan di dalam Roma 5 ayat 13 dan 14. Bahwa hukum Allah sudahlah diketahui meskipun itu sebelum zaman Musa. Orang-orang yang hidup sebelum air bah, mereka mengetahui dengan jelas hukum. Tapi mereka dengan sengaja menolak untuk menyembah kepada hukum Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka untuk menghentikan kejahatan ini, Tuhan harus mendatangkan air bah yang meliputi seluruh dunia kita ini. Untuk membersihkan kembali dunia yang sudah begitu jahat. Hukum moral yang diekspresikan dalam tempat yang berbeda-beda menjadi satu pusat pertentangan alam semesta. Allah selalu menghendaki supaya ciptaannya itu tunduk kepada hukum moral. Tapi di sisi lain, setan berusaha untuk datang supaya hukum moral ini selalu dilakukan. Dan pertentangan itu terjadi tidak henti-hentinya antara Allah dan setan yang berpusat kepada hukum Allah, yaitu hukum moral. Lucifer sebagai the challenger yang menantang akan pemerintahan Allah, musuh Allah, dia tidaklah datang dari tangan Tuhan sebagai setan yang jahat, sebagai iblis. Sebaliknya, Allah, yaitu oknum kedua Yesus Kristus, menciptakan dia sebagai seorang malaikat yang bijak dan penuh dengan kemuliaan. Kita menemukan di dalam Perjanjian Lama 2 ayat yang berbicara tentang origin, position, dan kejatuhan moral dari malaikat. Yang pertama terdapat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 4 ayat sampai dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbicara di dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Banyak orang yang tidak lagi mempercayai ini sebagai menunjuk kepada setan, tapi mereka mengatakan ini menunjuk kepada raja-raja Tirus dan Sidon. Memang benar bahwa di dalam setting utama dari nubuatan ini ditujukan kepada raja-raja kafir ini, yaitu Raja Tirus dan Raja Babilonia yang hidup pada zaman Daniel dan pada zaman Yesaya. Namun meskipun para liberal scholar ini menolak posisi dari orang-orang Kristen yang telah lama mempercayai bahwa kedua ayat itu menunjuk kepada setan, kita dapat temukan alasan yang sesungguhnya bahwa itu tidak hanya menunjuk kepada raja-raja Tirus dan Raja Babel. Meskipun Israel telah menolak Allah sebagai raja mereka, bila mana mereka datang kepada Nabi Samuel untuk menetapkan seorang raja bagi mereka, tetapi kenyataannya bahwa Allah masih terus-menerus diakui sebagai pemerintah teokratik dari bangsa Israel yang memerintah melalui representatif dari raja manusia yang diangkat ke atas tahta Israel. Sebagaimana Allah berdiri di belakang dari tahta Daud, dari kerajaan Israel, demikianlah setan juga berdiri di balik dari raja
raja kafir. Sebagaimana Daud, raja-raja dalam lain dalam garis keturunan Daud diharapkan untuk menyatakan karakter Allah dan atribut tentang Allah yang benar. Maka raja-raja kafir ini merefleksikan, memantulkan karakter dari raja ke-8, yaitu setan. Dari dua ayat Yesaya pasal 14 dan Ezekiel pasal 28, kita mengetahui, kita belajar Satan original name is Lucifer. Was Lucifer. Lucifer artinya day star. Kata Lucifer terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Lucy dan yang kedua adalah fair atau fair. Sekarang ini banyak orang tua yang memberi nama Lucy. Banyak juga orang tua yang memberi nama Vera. Karena memang nama ini nama yang bagus. Kombinasi dari Lucy dan Vera jadi Lucifer. Mungkin kita ketawa mendengar kata-kata ini karena kita mempunyai konotasi Lucifer itu kepada setan. Tapi Lucifer itu, luz artinya adalah terang. Vera artinya membawa, to carry. Jadi Lucifer artinya adalah pembawa terang. Nama yang indah diberikan kepada seorang malaikat yang tidak berdosa pada waktu diciptakan, yaitu Lucifer. Lucifer artinya membawa terang. Dalam Revised Standard Version dia memberikan kata di sana day star. Nama yang indah, nama yang bagus. Tapi saya belum pernah menemukan seorang ayah atau ibu memberikan nama kepada anaknya Lucifer. Siapa namanya? Si Lucifer. Tapi kita memiliki banyak nama yang Lucy dan Vera atau Ferry untuk laki-laki. Dan memang oleh karena nama ini adalah nama yang bagus. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menutupi tahta Allah. Engkau berada dalam gunung kudus Allah. Engkau berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ini adalah posisi dari mana Lucifer berada. Lucifer pada waktu dia diciptakan tidaklah berdosa. Dia adalah a sinless being. Ayat kita menyebutkan, engkau tidak bercacat dalam tingkah lakumu sejak hari yang kau diciptakan, sampai akhirnya ketidakbenaran atau kecurangan ditemukan di dalam diri. Hatimu telah diangkat oleh karena kecantikan, keindahan. Engkau telah menjadi korup oleh karena kebijaksanaan. Engkau berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit. Aku akan mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku akan duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku akan naik ke atas awan-awan. Aku akan menjadikan diriku menjadi serupa dengan Yang Maha Tinggi. Permulaan dari penderitaan di alam semesta ini adalah dengan adanya seorang malaikat yang ingin menjadi sama seperti Allah. Rasul Paulus memberikan konfirmasi terhadap nubuatan ini. Bila mana dia mengatakan tentang seorang yang baru bertobat, jangan sampai dia tertipu dan jatuh ke dalam kehakiman yang terjadi atas kita. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan pelajari ini menyambutkan kita untuk mengerti betapa seriusnya itu pertikaian besar antara Kristus dan setan yang terjadi di alam semesta. Pertikaian moral antara Allah dan manusia telah dimulai dari ciptaan Allah yang paling tinggi, makhluk intelijen Allah yang paling tinggi di antara para malaikat. Pertikaian itu tidaklah dimulai di bumi kita ini,
Pertikaian itu dimulailah di sorga, di tempat di mana Allah berada. Pertikaian itu dimulai dari seorang malaikat. Dia adalah malaikat yang menutupi tahta Allah, yang berdiri di hadapan tahta Allah. Tantangan itu berada atau berasal dari tahta Allah. Apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita dan apa yang kita telah pelajari pada pagi ini? Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada ciptaan, Dia menempatkan semua makhluk ciptaannya dalam hukum fisik dan hukum moral. Siapapun kita tidak akan perlu terlepas dari dua hukum ini, hukum fisik dan hukum moral. Untuk menjaga keberadaan kita di dunia ini, Allah menempatkan hukum fisik. Dan untuk menjaga hubungan kita antara ciptaan dengan Allah dan ciptaan dengan ciptaan, Allah memberikan hukum moral. Oleh karena kita adalah makhluk moral. Kecuali kita bukan makhluk moral, maka hukum moral tidak perlu bagi kita. Tapi oleh karena kita adalah makhluk moral, maka Allah memberikan hukum moral. Hukum moral ini Allah maksudkan adalah untuk menjaga keharmonisan antara ciptaan Allah satu dengan yang lain. Hukum moral ini juga adalah ciptakan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Allah memberikan hukum moral. Allah menghendaki kita sebagai makhluk-makhluk cerdas, makhluk cerdas ciptaan Allah, untuk menuruti Dia dengan sukarela. Tidak ada satupun penurutan yang secara terpaksa yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan menghendaki penurutan yang sukarela. Bila mana saudara-saudara mengasihi Allah, berikanlah penurutan kepadanya yang dengan sukarela yang berasal dari hati yang paling damai. Bila mana itu yang menjadi kerinduan saudara-saudara, untuk memberikan penurutan kepada Tuhan sebagai hukum yang tertinggi dan terutama. Demikian juga menuruti hukum moral yang mengatur hubungan kita satu dengan yang lain. Bila mana Anda rindu untuk mengikuti hukum Allah, saya undang untuk ini. Bapa yang di sorga, terima kasih. Oleh karena umat-umat Tuhan berada di tempat ini mengetahui dengan baik bahwa hukum moral yang Tuhan tempatkan di antara ciptaan Tuhan adalah untuk kebaikan kami, untuk mengatur hubungan kami satu dengan yang lain, untuk mengatur hubungan kami dengan Tuhan Allah pencipta. Bapa yang di sorga, kami dengan rela hati ya Bapa memberikan kasih kami kepada Tuhan sebagai yang tertinggi dengan menuruti hukum. Kami juga mengasihi sesama kami manusia dengan melakukan apa yang Tuhan berikan kami lakukan dalam hubungan kami dengan sesama manusia. Berkati jemaat ini ya Bapa, berkati setiap telinga yang telah mendengarkan kabaran ini, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena kami